Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Firda Ferlina dari Universitas Esa Unggul jurusan Ilmu Keperawatan. Saya akan menjelaskan tentang proses inflamasi yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1 dengan dosen yang membimbing Ibu Ratna Dewi dan Bapak Budi Mulyana. Apa itu inflamasi? Inflamasi merupakan respon perlindungan normal tubuh terhadap cedera jaringan yang disebabkan oleh trauma fisik, bahan kimia berbahaya, dan juga agen mikrobiologi. Inflamasi sendiri juga menginisiasi pembunuhan patogen, proses perbaikan jaringan yang terinfeksi, dan membantu mengembalikan hemostasis pada tempat yang terinfeksi atau cedera. Ini contohnya ketika kulit kita terkena jarum, paku, atau benda tajam yang lainnya, itu tubuh akan memulai proses inflamasi. Inflamasi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada inflamasi akut yang terjadi pada waktu yang singkat dan melibatkan sistem imun dan beberapa sel. Yang kedua ada inflamasi kronis yang terjadi dalam waktu yang lebih lama dari inflamasi akut yang melibatkan sel darah putih pada prosesnya. Nah, di sini ada proses inflamasi. Pertama, inflamasi dimulai misalnya jaringan pada kulit mengalami cedera akibat benda tajam. Kemudian akan menimbulkan luka. Mikroorganisme penyebab penyakit pada benda tersebut akan masuk menginfeksi jaringan yang terbuka. Senyawa kimia kemudian dilepaskan karena terjadi kerusakan jaringan. Kapiler darah akan menjadi lebih permeabel. Ini ketika benda tajam melukai jaringan, patogen yang ada di luar atau yang berada di dalam benda tajam tersebut akan masuk ke dalam jaringan. Lalu kapiler darah akan menjadi permeabel. Terjadi peningkatan permeabilitas kapiler darah yang kemudian menyebabkan protein dan jaringan yang ada dalam pembuluh darah masuk ke dalam jaringan yang terinfeksi, sehingga menyebabkan pembekakan, kulit kemerahan, dan rasa sakit atau nyeri pada jaringan terinfeksi. Ini ketika protein dan cairan yang ada di dalam pembuluh darah akan masuk ke dalam jaringan yang terinfeksi. Fagosit yaitu makrofag dan neutrofil menghancurkan atau memakan bakteri yang ada dan sel-sel yang rusak. Makrofag akan menelan dan menghancurkan bakteri yang menginfeksi. Ini warna biru, ini makrofag. Seperti tadi terlihat dia memakan bakteri. Ini makrofag yang akan memakan atau menghancurkan bakteri yang ada di jaringan yang terinfeksi. Selanjutnya, neutrofil tiba di tempat terinfeksi, kemudian mulai memakan sel-sel bakteri. Neutrofil tiba ke tempat jaringan yang terinfeksi. Neutrofil lalu memakan sel-sel bakteri yang menginfeksi jaringan. Neutrofil dia memakan sel-sel bakteri yang menginfeksi jaringan tersebut. Lalu terjadilah pembekuan darah dan jaringan perlahan kembali sehat. Ini pada saat neutrofil sedang memakan bakteri-bakteri yang ada di jaringan. Lalu setelah itu, jaringan yang tadinya terinfeksi perlahan-lahan akan menjadi kembali sehat seperti semula. Di sini ada tanda inflamasi. Bisa dilihat di gambar, ini adalah saat terkena benda tajam seperti duri. Ya, yang pertama itu adalah rubor atau kemerahan. Ketika jaringan pada kulit terinfeksi, itu akan menyebabkan warna kemerahan di luka, tempat luka atau di sekitarnya. Yang kedua adalah color atau peningkatan suhu. Nah, ketika terjadinya luka tersebut, tentu jaringan yang ada di sekitar luka itu akan mengalami peningkatan suhu. Suhunya akan lebih panas daripada jaringan yang lain. Yang ketiga itu adalah dolor atau rasa nyeri. Ketika kita mengalami luka atau akibat benda tajam, tentu kita akan merasa nyeri atau merasa sakit di tempat luka tersebut. 4 ini ada tumor pembekakan.
Nah, ketika ada luka, tentu kita akan merasakan perubahan pada jaringan yang luka tersebut, yaitu jaringannya akan lebih besar daripada bagian yang lainnya. Itu adalah pembengkakan. Yang kelima ada fungsi telayasa. Ini adalah tanda yang terakhir pada inflamasi, yaitu ketika jaringan pada tubuh atau jaringan pada kulit ini mengalami perubahan fungsi atau tidak dapat berfungsi seperti sebelumnya. Itu jaringan yang mengalami infeksi itu akan mengalami perubahan fungsi tersebut. Ya, begitulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.